Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kado untuk Bunda. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Bunda. Dan semoga semua keadaan Bunda dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah di video kali ini kita akan sharing lagi. Setelah kemarin kita sharing tentang etika dalam menjenguk bayi yang baru lahir. Insya Allah pada hari ini di video kali ini kita akan sharing tentang kebersihan dan keamanan bayi. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk kasih like dan subscribe untuk video ini agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, jangan lupa ya. Terima kasih. Baik Bunda, kita langsung saja ya untuk tema kita hari ini, yaitu kebersihan dan keamanan bayi. Yang pertama adalah pastikan tempat tinggal atau area lingkungan bayi itu bebas dari asap rokok ya. Karena kasihan sekali ya, apalagi bayi yang baru lahir ya. Bukan hanya bayi yang baru lahir saja, tapi anak-anak ya. Tapi yang kita bahas pada saat ini di video kali ini ya, sekarang ini adalah bayi yang baru lahir. Kasihan sekali kalau seandainya ada anggota keluarga yang satu rumah di situ merokok ya. Nah, kenapa? Ya karena kita tahu sendiri ya, rokok itu kan tidak hanya bahaya bagi yang merokok ya, tapi juga yang perokok pasifnya yang menghirup asap dari rokok tersebut ya. Nah, yang lebih kurang mengenakan lagi atau yang lebih parah lagi, yang merokok adalah sang ayah dari bayi ya. Sebisa mungkin jika memang ayah dari bayi tersebut merokok, ya merokok di luar ya, di luar rumah. Kemudian ketika akan menggendong bayi atau menyentuh bayi ya cuci tangan ya. Ketika akan menggendong bayi ya tidak ada salahnya, bahkan lebih bagus, lebih baik itu ganti baju terlebih dahulu. Oke. Nah, kita lanjut yaitu yang kedua, pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang bayi dan menyusui bayi. Nah, ini seorang ibu yang baru melahirkan ya, tentunya harus mempunyai peraturan ya. Peraturan ini ditegakkan demi untuk keamanan dan kebersihan bayi, kesehatan bayi ya. Jangan sampai ketika kita setelah beberesan rumah atau setelah pegang atau dari luar ya, itu kita tidak cuci tangan, langsung memegang bayi ya. Nah, ini hal yang mungkin sering dilupakan ya, bahwa kalau seandainya kita setelah pegang HP, setelah pegang uang, itu lupa untuk mencuci tangan. Padahal kita akan menggendong bayi kita, menyusui bayi kita. Padahal ya, di HP itu ya memang tidak terlihat ya. Coba dicari informasi tentang bahwa HP itu layarnya itu sangat-sangat tidak bersih ya. Karena apa? Karena banyak sekali kuman-kuman ataupun virus di sana. Nah, kemudian di uang itu kan istilahnya perpindahan dari satu tangan ke tangan lain ya, dan kita tidak tahu ada apa-apa di situ. Makanya usahakan sebaiknya ketika mau memegang bayi itu memang kita harus bersih. Sudah cuci tangan ya, sebaiknya cuci tangan pakai sabun ya. Nah, itu yang kita lakukan untuk kesehatan dan keamanan bayi kita, yaitu mencuci tangan sebelum memegang dan menyusui bayi, itu pasti ya. Nah, kita kembali lagi ya Bunda ya, kita akan bahas ke yang ketiga. Bayi tidak perlu menggunakan bantal, tidak perlu menggunakan selimut, dan hindari menaruh boneka di tempat tidur bayi ya. Nah, yang pertama kita akan bahas bayi tidak perlu menggunakan bantal untuk usia untuk usia lahir sampai usia 2 tahun. Itu kenapa? Ya karena banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang lebih banyak hal yang berdampak negatif ya untuk bayi. Yang pertama, ketika bayi biasanya itu ketika masih bayi itu kan sering gumoh. Nah, ketika dia memakai bantal, apalagi yang bentuknya U seperti itu akan tertahan untuk dia miring kanan kiri untuk kepalanya seperti itu. Jadi ketika dia gumoh ya, bisa kemungkinan besar itu tersedak. Jadi bayi tersedak oleh gumohnya sendiri ya. Nah, itu untuk pemakaian bantal. Yang kedua, selimut. Nah, kalau tujuan untuk menyelimuti bayi itu hanya untuk supaya si bayi hangat. Nah, biasanya bayi itu setelah dimandikan ibunya biasanya kan dipakaikan gurita. Baik gurita yang bentuknya ikat-ikatan ataupun yang sekarang itu ada gurita yang seperti press seperti itu ya. Jadi tinggal pakai ya seperti itu. Nah bisa seperti itu, kemudian dipakaikan bedong.
itu sudah hangat ya bayi ya, tidak perlu diberi selimut ini itu ya, sudah dipakaikan gurita, dipakaikan bedong, masih mau ditambahkan selimut lagi, apalagi di sekitaran tempat tidur bayi itu ada selimut seperti itu tidak perlu ya. Nah, karena apa? Karena dikhawatirkan itu, karena kita tidak tahu ya, apalagi yang namanya bayi itu ketika kita tinggal, kita tidak tahu apa yang terjadi, seperti itu, khawatir menutupi muka si bayi juga. Jadi, kalau tujuannya hanya untuk menghangatkan bayi, cukup pakaikan gurita, kemudian bedong. Bedong pun tidak harus terlalu ketat. Karena apa? Karena kita supaya memberikan jarak kepada bayi supaya bisa bernapas dengan lebih lega, kemudian dia bisa tidak terlalu terkekang, seperti itu ya. Dikhawatirkan kalau terlalu ketat malah membuat dia tidak nyaman, seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke bantal tadi. Boleh menggunakan bantal yang posisinya agak tinggi dari dada. Nah, itu ketika bayi kurang sehat, misalkan seperti flu atau pilek, seperti itu ya. Karena tujuannya supaya dia lebih mudah untuk bernapas ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke boneka. Nah, kenapa tidak perlu meletakkan banyak boneka di tempat bayi, di dekat tempat tidur bayi? Itu karena alasannya karena memang tidak penting, tidak perlu, dan kita mengkhawatirkan boneka-boneka tersebut kan ada debu-debu seperti itu. Kemudian kita tidak tahu ada apa lagi yang ada di boneka tersebut ya. Jadi bantal, kemudian selimut dan boneka itu memang untuk bayi-bayi yang baru lahir sampai 2 tahun sebenarnya itu tidak perlu juga ya. Kemudian yang keempat adalah pastikan tempat tidur atau tempat istirahat bayi itu sejuk, kering, tidak lembab, karena ini supaya si bayi ketika istirahat itu lebih tenang, lebih nyaman ya. Dan bayi itu kan ketika masih bayi banget itu jumlah waktu frekuensi tidurnya ya, atau tidurnya berapa jam itu kan sebenarnya masih sangat banyak gitu loh, banyak jam ya istilahnya ya. Kalau masih bayi banget bisa 17 jaman dalam sehari, seperti itu ya. Nah, kenapa tempat tidurnya harus nyaman ya? Karena supaya ketika tidur itu nyenyak. Nah, bayi yang tidur nyenyak, bayi yang sebenarnya dengan usianya yang baru lahir itu tidur banyak, itu akan sangat bagus buat perkembangannya. Jadi kadang bayi saking pulasnya tidur itu kan lupa kalau dia jamnya menyusui, jamnya nenen, seperti itu. Sehingga sang ibu ketika membangunkan harus membutuhkan usaha yang ekstra untuk membangunkan bayi, karena biasanya bayi itu pulas banget tidur. Nah, ini untuk bayi yang misalkan untuk tidur pun nggak terlalu mudah ya, sering menangis itu. Nah, jadi itu kita mungkin harus mengkondisikan tempat tidurnya yang nyaman, yang bersih, yang sejuk, seperti itu ya. Yang terakhir adalah mandikan bayi 1-2 kali sehari, ini untuk menjaga kesegarannya, kebersihan kulitnya ya, kenyamanannya ya. Karena bayi biasanya setelah dimandikan itu dia merasakan rileks, merasakan lebih segar kembali ya. Kemudian hindari berbagai macam produk ya. Produk di sini maksudnya tidak perlu menggunakan terlalu banyak macam produk, ini itu ya. Cukup insya Allah ini kalau seandainya memang dibutuhkan pada waktu cuaca dingin, itu cukup minyak penghangat, seperti itu ya. Oke, bunda-bunda semua, sekian untuk sharing singkat kita hari ini. Insya Allah tetap ada manfaatnya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport video ini dengan cara memberikan like dan subscribe-nya, agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.